أعد ربي لقومي منه روحا ففي آياته للروح روح كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Itu tafsir ya Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Insyaallah kita melanjutkan kajian Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi rahimahullah di halaman keempat sekarang. Kita pada hari ini insyaallah hanya akan membahas tentang Allah. Tapi bukan tentang tauhid rububiyah, tauhid bukan, tapi tentang lafal Allah, lafal jalalah Allah. Sebagaimana yang sudah ana berikan kisi-kisi sebelumnya, tafsir Baghawi ini tafsir menengah ya. Seperti tafsir Ibnu Katsir yang versi aslinya. Dan itu pun sudah kita ringkas di sini pakai ringkasan. Jadi bukan pakai full ini, bukan. Kalau pakai full ini subhanallah. Tapi pakai ringkasan dan ada harokatnya insyaallah. Ana pengen antum membaca dengan lancar insyaallah. Sehingga pada hari ini karena memang ini menengah dan juga memerlukan keterjagaan, keterawasan juga ya. Jangan ketinggalan. Sehingga ya kita mulai dari qauluhu ta'ala Allah. Kemarin kan kita sudah membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan nama-nama surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah yang paling masyhur namanya ada berapa? Ada 3. Pertama, Fatihatul Kitab, bisa juga nama ini Ummul Quran atau Ummul Kitab, bisa juga dimanai As-Sab' Al-Mathani. Ya, Fatihah karena membuka, pembukaan. Kemudian di sini maknanya aslinya apa? Induk, asal, ahsan. Kemudian juga As-Sab' Al-Mathani. As-Sab' berarti maksudnya apa? As-Sab' 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat. Baik, 7 ayat Sab' ini. Sepakat para ulama 7 ayat Al-Fatihah. Tapi Al-Mathani ada berapa pendapat Al-Mathani? Ingat ya, ada 3 pendapat. Pertama, makna Mathani adalah yang diulang-ulang. Di mana maksudnya? Di salat. Berarti Sab' Mathani bisa bermakna 7 ayat yang diulang-ulang di salat. Ada Mathani yang bermakna apa? Itsnain. 2. Maksudnya apa 2 di sini? Itu yang ketiga. Oh, itu yang kedua. Yang kedua. Yang kedua istisna. Mathani yang dikecualikan hanya untuk siapa? Untuk umatnya Muhammad SAW dengan Al-Quran. Yang ketiga Itsnain, karena diturunkan Mekah dan Madinah. Ya, jadi itu pendapat-pendapat para ulama tentang Mathani. Kemudian ya, kita lanjut ke lafal jalalah Allah. Antum baca lancar nggak insyaallah? Insyaallah. Ada harokatnya bisa kan? Bisa. Kalau nggak bisa kita kasih yang lain. Mau nggak coba? Yang lain. Nah, Mas Habibie bisa? Insyaallah. Dengar bisa ya? Baik. Ngobrol. Dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir qala al-imam al-Baghawi rahimahullah qawluhu ta'ala Allahi qala al-khalilu wa jama'ah huwa ismu ala khasin huwa ismu alamun khasin billahi huwa ismu alamun khasun billahi azza wa jalla li ishtiqaqa lahu la ishtiqaqa lahu ka asma'il a'lami lil ibad mithla zaidin wa amrin wa qala jama'ah mithla zaidin wa amr wa qala jama'ah huwa mushtaqun thumma ikhtalafu fi ishtiqaqihi faqil min alaha ilahatan ay min alaha ilahatan ay abada ibadatan wa qara'a ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa yudrika wa yadharaka wa ilahataka ay ibadatak ma'nahu annahu al-mustahiqu lil ibadati duna ghairi wa qil asluhu ilahin qala Allah azza wa jalla wa ma kana ma'ahu min ilahin idhan ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Qala al-mubarrid huwa qaulul arab harusnya huwa min qaulil arab, bukan huwa min qaulil arab, jadi minnya hilang sih. Huwa min qaulil arab. Qala al-mubarrid huwa min qaulil arab alahtu ila fulanin ay sakantu ilai. Ini yang lebih tepat alihtu ila fulanin, bukan alihtu ila fulanin ay sakantu ilai. Qala asy-sya'ir alihtu ilaiha wal hawadithu jammatun faka'anna al-khalqa alahtu ilaiha wal hawadithu jammah. Itu aja perkataan saya sampai situ. Kemudian faka'anna al-khalqa yaskununa ilaihi wa yatma'innuna bi dzikri. Baik, kita cukup sampai situ dulu. Atau kita terus dikit lagi? Masih dikit lagi ya, terus lagi. Yuqal alahtu ilai ay fazi'tu ilai wa qila al-aslul ilahi wilah fa ubdilatil wawu bil hamzati misla wishahin wa ishah ishtiqaquhu min al-walahi li'anna al-ibada yawlahuna ilayhi ay yafza'una ilayhi fi syada'id wa yalja'una ilayhi fil hawaij kama yawlahu kullu tiflin ila ummi wa qil huwa minal walahi wa huwa dhahabul aqli bi faqdi may ya'izzu alayh. Diimprove nanti lah. Baik, qauluhu ta'ala. Ya, insyaallah kita akan memulai pembahasan tentang lafal jalalah Allah saja. Kemarin kita sudah dengan lafal bism ya. Kemarin bism sudah, sekarang Allah. Qala al-Khalil wa jama'ah. Al-Khalil di sini Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yaitu ulama yang mengembangkan nahwu ya. Dan jamaah, yaitu jamaah dari ahli lughah. Lafal jalalah Allah huwa ismun alamun, atau bisa ismu alamin. Ismun alamun, isim yang alam itu. Ismun alamun khasun billahi azza wa jalla. Jadi kata mereka, lafal jalalah Allah adalah suatu isim nama yang proper,
alam ini proper, paten padanya. Nama zatnya, misalnya isim alam itu kan seperti Ari. Untuk Mas Ari itu isim alamnya Mas Ari. Kemudian Pak Sumitro, Sumitro isim alamnya. Jakarta adalah isim alam. Bandung, Surabaya, dan seterusnya. Ya. Nah, dia adalah isim alam yang khusus pada Allah Ta'ala saja. Baik, itu satu faedah. Itu satu faedah. Jadi lafal jalal Allah, lafal jalalah Allah itu adalah isim alam namanya. Ya. Menunjukkan atas dirinya gitu. Allah. La, ini faedah kedua. Faedah kedua dari Al-Khalil. Faedah pertama ini enggak diperselisihkan. Faedah pertama ini tidak diperselisihkan. Tapi yang diperselisihkan setelahnya adalah faedah kedua, la ishtiqaqa lahu. La ishtiqaqa lahu. Tiada derivasinya. Lemanya enggak ada. Maksudnya di sini ishtiqaq, pengambilan kata, derivasi kata. Misal, kalau Anda bilang habibi, lafal habibi, dia ada derivasi asli kata enggak? Ada. Dari kata apa? Hub. Kalau misal Anton, enggak ada derivasi katanya. Dari kata Newton enggak ada, enggak bisa. Atau neutron enggak bisa. Rahim misalnya. Dari derivasinya aslinya dari rahmah. Ya. Muhsin dari kata husn, ya kan? Dan seterusnya. Ya. Nah, kata Al-Khalil dan sebelahnya, lafal jalalah Allah itu tidak ada derivasi katanya, tidak ada asal dari bahasa Arab sebagaimana lafal muhsin, lafal muslim, lafal yang lainnya, janin dan seterusnya. Melainkan dia sudah menjadi paten, itu nama-nama sudah. Gitu ya. Ka asma'il a'lami lil ibadah. Sebagaimana seperti di sini seperti asma, nama-nama. Ya, maksudnya sebagian dari nama proper, nama paten untuk sebagian hamba Allah seperti Zaid dan Amr. Beliau Al-Baghawi rahimahullah menaruh nama Zaid dan Amr di sini. Enggak menaruh nama Muhsin. Kenapa? Kalau menaruh nama Muhsin punya derivasi, punya istiqaq. Dari kata apa? Husn, masdarnya. Iya, nama antum siapa? Ikin. Hah? Ikin. Asli namanya Ikin. Iya. Ikin di ijazah Ikin. Oh, dari apa? Panjangnya chicken atau Sodikin. Enggak, yang bener mana nih? Ikin apa Sodikin? Ikin Sodikin. Dua nama. Oh, dua nama. Antum dari Sunda bukan? Pantas lah, Ikin Sodikin, Dadang Sudrajat, Dadang Suherman. Iya, ini Sodikin. Sodikin. Derivasi asal katanya apa? Istiqaqnya dari mana? Sidq. Iya. Taib. Nah, itu kan beda dengan Zaid dan Amr. Kalau Zaid, Amr, itu enggak ada asli katanya dari mana? Zaid dari kata apa? Dari kata ziyadah? Enggak. Amr dari kata apa? Umur? Bukan. Dia nama yang memang sudah begitu aja, enggak ada asalnya. Ya. Baik. Wa qala jamaah. Tadi pendapat pertama, pendapat siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan sebagian temannya itu mengatakan lafal jalalah Allah tidak ada derivasi asal katanya dalam bahasa Arab, melainkan sudah paten Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau misalnya nama manusia Zaid dan Amr enggak ada derivasi. Tapi itu khusus untuk lafal apa? Jalalah Allah. Tetapi kalau misalnya untuk nama-nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada enggak istiqaqnya? Ada. Semuanya, Al-Ghaffar, Al-Ghafur dan seterusnya. Nah, wa qala jamaah, dan sebagian jemaah lainnya, itu para pakar bahasa lainnya berkata, huwa mushtaq.
Lafal jalalah Allah Subhanahu wa taala mushtaq, yaitu lahu istiqaq, memiliki derivasi. Baik, kelas. Berarti ada berapa pendapat dalam masalah apakah nama Allah Subhanahu wa taala memiliki asal derivasi dalam bahasa Arab? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada asal derivasinya, melainkan sudah paten begitu saja Allah namakan. Yang kedua, ada derivasi katanya. Ya. Baik, jemaah yang mengatakan ada derivasi katanya pun mereka berselisih pendapat. Ya, summa ikhtalafu. Siapa yang berikhtilaf di sini? Mereka. Jamaah, ya. Jamaah yang mana? Jamaah yang Khalil atau jamaah yang kedua? Jamaah yang kedua. Jadi yang mereka berselisih tentang dari mana sih asal katanya lafal Allah. Mereka tahu, mereka sepakat, iya, Allah, lafal jalal Allah ada asal katanya dalam bahasa Arab. Tetapi dari mananya ini? Apakah dari ilah atau dari ilahah atau dari walah? Gitu kan? Nanti kita akan tahu poin-poinnya. Tsumma ikhtalafu fi istiqaqihi. Kemudian mereka berselisih pendapat dalam hal derivasinya dari mana nih? Faqil, maka dikatakan, berarti ini pendapat pertama dari jemaah yang kedua. Dikatakan min alaha ilahatan. Dari kata ilahah. Dari kata ilahah. Itu yang pertama. Ditandai kalau misalnya ilahah. Ya. Dari kata alaha ya'lahu ilahatan. Sorofnya seperti itu. Alaha ya'lahu ilahatan. Alihun ma'luhun. Ya. Apa arti alaha? Fi'il madhinya itu alaha. Lamnya itu fathah. Maknanya adalah abada ya'budu ibadatan. Apa arti abadah? Menyembah. Jadi di sini aslinya dari alaha ya'lahu ilahatan. Baik, jadi ilaha menurut pendapat pertama ini asal dari asal untuk lafal jalala Allah. Wa qara'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca satu qiraah ini adalah salah satu di surat Al-A'raf ayat 127. Ada di surat Al-A'raf ayat 127 suatu ayat, dalilnya di sini. Mereka pun berdalil, bahasa aja pakai dalil, masya Allah. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka. Sama enggak dengan yang dibaca di sini? Anda baca riwayat Hafiz di sini, wa yadharaka wa alihataka. Surat Al-A'raf ayat 127. Tapi dibacaan Ibnu Abbas, wa yadharaka wa ilahataka. Arti wa yadharaka wa alihataka, meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhan sesembahanmu. Aliha artinya Tuhan-Tuhan sesembahan. Ilahataka, ilahah juga artinya sesembahan. Ya, baik. Berarti ada asal kata dari ilahah. Itu pokoknya pendapat pertama yang penting kita tahu. Ilahah artinya ibadah. Ya. Dikatakan lafal jalalah Allah berasal dari lafal ilahah. Itu pertama. Dari golongan yang kedua. Ya. Maknanya makna ilahah, ya, ilahah. Annahu al-mustahiqqu lil ibadati duna ghairihi. Bahwasanya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagai ilah, al-mustahiq, yang berhak untuk ibadah, diibadahi duna ghairihi, tanpa selainnya. Itu maknanya. Oke, coba kita ulang. Untuk masalah derivasi ini ada berapa pendapat? Dua. Al-Khalil dan jemaahnya mengatakan tidak ada derivasi. Yang kedua, jemaah lainnya mengatakan ada. Dan mereka berselisih pendapat. Pendapat pertama, asal katanya dari apa?
Ilaha. Artinya apa ilaha? Ibadah. Ilaha ibadah. Alaha ya'lahu ilahatan abada ya'budu ibadatan. Maknanya berarti Allah mustahik ilal ibadah duna ghairi. Baik, paham ya? Waqil. Nah, berarti kalau ada qil dikatakan oleh sebagian lagi. Berarti pendapat berapa? Hah? Kedua dari jemaah yang kedua. Asluhu ilah. Asluhu ilah. Beda tak marbutah dah. Qala Allah azza wa jalla wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidaklah ada bersama dengan Allah dari sesembahan lain. Hanya Allah. Idzan, kalau misalnya idzan di sini kalau gitu kan, kalau bahasa Jawa itu nek gitu. Sekiranya kalau ada sesembahan lain bersama dengan Allah, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Maka akan pergi setiap sesembahan itu ya kepada apa yang dia ciptakan. Maksudnya seandainya ada 2 Tuhan atau 3 Tuhan, ya itu Tuhan-Tuhan itu masing-masing akan ngurusin ciptaannya masing-masing. Gitu kan? Ini untuk mengingkari orang-orang yang berbuat syirik. Baik. Ilah di sini kita lihat ilah. Artinya apa ilah di sini? Sesembahan bukan? Sesembahan. Sama dengan yang pertama. Bedanya yang pertama ilahah mainnya pakai. Yang kedua ilah. Ya, baik. Qala Mubarrid ahli bahasa juga, pakar bahasa. Huwa lafal ilah min qaulil Arab. Jadi dalam perkataan orang-orang Arab, asal dari makna ilah. Nah, asal dari makna ilah. Di sini mainnya dia bukan dari alaha ya'lahu, tapi fi'il madhinya aliha ya'lahu ilahatan. Ilah. Aliha ya'lahu ilahan. Maka berkata mereka alih tu ila fulan. Makna alih itu adalah sakantu. Sakantu artinya apa? Merasa tenang. Ya. Berarti bisa jadi makna dari ilah itu karena ada merasa tenang ketika dengannya, gitu. Gitu. Qala syair, berkata penyair. Di sini alih itu juga, alih itu. Alih tu ilaiha wal hawadithu jammah. Itu perkataan syair itu doang. Alih tu ilaiha wal hawadithu jammah. Apa arti alih tu ilaiha tadi? Sakantu ilaiha, merasa tenang dekat dengannya, kan? Wal hawadithu jammah. Hawadith jamak dari hadithah, yaitu peristiwa. Peristiwa-peristiwa itu begitu banyak. Jammah itu banyak. Maksudnya peristiwa itu begitu banyak. Saya pun merasa tenang dengannya, dengan fulan-fulan gitu. Nah, baik. Itu perkataan coba syair ini secara bahasa. Ya. Ini kita mulai ini belajar seperti ini. Ini asalnya tafsir seperti ini. Tafsir dengan syair dengan itu tafsir kayak gitu. Yang kayak muyasar itu hanya flashing aja itu. Tapi aslinya tafsirnya seperti ini sebenarnya. Ini perlu konsentrasi. Ini pun baru tingkat menengah ini. Fa ka'annal khalqa yaskununa ilaihi wa yatma'innuna bi dzikrihi. Pahami baik-baik. Ka'anna artinya apa? Seolah-olah makhluk, al-khalq di sini artinya apa? Makhluk yaskununa ilaihi. Sukun kepadanya. Apa artinya sukun? Tenang padanya. Wa yatma'innuna bi dzikrihi, dan merasa tenang ketika mengingatnya, dengan mengingatnya.
Coba ditalkhis, diringkas. Untuk jamaah yang kedua ini udah kita dapat dua pendapat. Yang pertama mengatakan dari kata ilaha. Ilaha artinya ibadah, yang berarti maknanya Allah patut diibadahi. Paham itu yang pertama. Pendapat yang kedua dari jemaah kedua, makna dari Allah asalnya dari lafal ilah. Fi'il madhinya aliha ya'lahu ilah. Kembali ke asalnya, makna asal dari ilah bukan ilaha tapi ilah. Asal dari maknanya adalah as-sukun. Ya. Yaitu merasa tenang. Sehingga maknanya ilah itu adalah pihak yang kita merasa tenang ketika dekat dengannya, ya, dan merasa tenang ketika mengingatnya. Jadi setiap pendapat itu punya filosofi masing-masing. Ya. Maka yuqal alihtu ilaih. Di kaum ini alih itu ya. Jika dikatakan alihtu ilaih, maknanya adalah fazi'tu ilaihi. Fazi'tu bisa artinya kaget, bisa artinya tenang. Itu dua makna yang kontra itu. Kaget dan tenang. Jadi makna fazi'tu ilaihi itu sakantu ilaihi, tenang kepadanya. Oke. Sudah dapat dua pendapat? Dah, ya. Kita menuju ke yang ketiga nih. Ya, qil. Aslul ilah dari kata wilah. Oh, ini beda lagi. Aslul ilah wilah. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya okelah dari kata ilah, tapi asalnya ilah dari kata wilah. Jadi hamzah ini asalnya adalah waw tadinya. Fa ubdilatil wawu bil hamzah. Maka digantilah waw ini dengan hamzah menjadi ilah. Jadi asalnya adalah wilah. Ini pendapat ke berapa? Ketiga maksudnya dalam mazhab kelompok yang kedua. Mereka memang mengatakan oh iya ilah, tapi dari kata wilah. Beda dengan pendapat kedua tadi. Pendapat kedua mengatakan ilah, ya ilah memang. Artinya apa ilah tadi? Sukun, tenang. Tapi pendapat ketiga, iya ilah tapi dari kata wilah. Artinya apa? Nanti ada. Mithlu wisyah dan isyah itu makna lain. Wastiqaquhu minal walah. Istiqaqnya derivasinya dari kata walah berarti. Jadi lafal jalla Allah asalnya dari walah. Ini yang ketiga. Li'annal ibada yaulahuna ilaihi walah yaulahu. Karena para hamba yaulahuna ilaihi. Apa arti yaulahuna ilaihi? Artinya adalah ay yafza'una ilaihi fis syada'idi wa yalja'una ilaihi fil hawaiji. Nah, maknanya pun ya sama yang jemaah yang pendapat kedua. Yaulahun artinya yafza'un. Artinya merasa tenang kepadanya, condong kepadanya fis syada'idi, di masa-masa sulit. Wa yalja'una ilaihi fil hawaij, dan bernaung padanya di masa-masa butuh. Itu dari kata wilah. Wilah menjadi ilah. Antum tahu kenapa disebut wilah? Kenapa disebut wilah? Karena saat dia butuh atau saat dia sulit. Baik. Itu pendapat berapa wilah itu? Ketiga. Bagus. Kama yaulahu kullu tiflin ila ummihi, sebagaimana setiap anak kecil bernaung pada emaknya, ibunya. Itu pendapat ketiga. Wakil dikatakan pendapat keberapa nih? Keempat. Huwa minal walah.
Tadi dari apa yang ketiga, dari kata apa? Wilah. Ini dari walah. Ya walah di sini bukan bahasa Jawa, walah gitu. Walah. Makna wilah dan makna walah ternyata berbeda. Makna walah adalah zahabul aqli li faqdi man ya'izzu 'alaika. Zahabul aqli li faqdi man ya'izzu 'alaika. Zahab artinya apa? Pergi atau hilangnya, apa yang hilang? Akal. Hilangnya kesadaran, hilangnya akal disebabkan, li di sini disebabkan faqd, kehilangan man ya'izzu 'alaika, orang atau pihak yang di sini mayazu artinya perkasa atasmu, tapi lebih maknanya di sini adalah yang kamu cintai benar-benar. Jadi gila karena kehilangan perempuan. Itu walah. Gitu. Ya, jadi enggak jadi sinting gara-gara mantannya nikah lagi misalnya. Walah. Ya. Toy. Ada 4 tadi. Udah kita cuma sampai situ aja faedahnya. Tapi coba kita petakan lagi. Udah hafal belum? Walaupun nanti lupa pekan depan, tapi yang penting hafalin dulu sekarang. Ini training aja, training. Ini training, ini bermanfaat loh kayak gini. Jangan kira antum enggak ada manfaatnya capek-capek gini. Ya, ini bakal menguji kita nanti ke depannya supaya tahan banting. Hah? Apa yang terlalu cepat? Jangan dicatat semua. Yang penting itu pemetaannya sebenarnya. Ringkasnya, coba siapa yang bisa ngeringkas? Tafadhol. Tafadhol, siapa yang bisa ngeringkas? Yang bisa ngeringkas? Ana kasih kitab Tafsir Baghawi. Yang kecil ini. Fadhol, Mas Ari. Bisa ngeringkas? Mas Ari tahu nih, yo. Antum duluan, ayo. Untuk lafal jalal Allah ada berapa pendapat? Globalnya 2. Ahsan. Pertama Khalil dan jemaahnya tidak ada derivasi asal katanya, melainkan nama paten gitu aja. Ahsan. Kemudian yang kedua ada derivasinya. Dan mereka berselisih pendapat mengenai asal kata lafaz Allah. Jadi mereka tuh yang pendapat kedua, mereka sama-sama sepakat bahwasanya lafal jalal Allah ini ada istiqaqnya dalam Arab. Baik. Ada berapa pendapat yang kedua? Ada 4. Coba antum cukup sebutin lafal-lafal asalnya saja. Yang pertama ilaha. Yang kedua maknanya, coba ilaha maknanya apa? Ilaha artinya Ibadah. Ahsan. Yang kedua Ilah artinya tenang. Ilah benar, artinya tenang. Walah. Ilah artinya apa ilah? Kalau ilah. Itu yang ilaha. Tenang bukan? Tenang atau bukan? Antum baru digoncang-goncangin dikit aja udah goyah. Tenang. Sukun, iya. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga? Wilah. artinya tenang di masa sulit. Tenang kepada yang sulit. Oke, kemudian yang keempat? Walah. Yang keempat walah artinya. Sebenarnya yang ketiga bisa aja naungan, bisa penaung gitu, bisa maknanya. Yang keempat? Walah artinya? Hilang akal. Karena kehilangan yang disayang. Masing-masing ada filosofinya enggak? Ada. Tapi siapa yang bisa menyebutkan filosofi masing-masing dari 4 itu? Mas Habibi, sayangku. Bisa. Hikmah dari mereka 4-4 ini hikmahnya. Anak jangan jelasin dulu. Pertama, tadi apa pertama? Ilaha ibadah. Maknanya, filosofinya adalah karena dia yang berhak diibadahi satu-satunya tanpa yang lainnya. Taib. Kemudian kalau ilah maknanya adalah
sukun, tenang. Karena tenang ketika misalnya kita zikir kepadanya, kan? Makanya dari kata ilah. Tapi kalau yang ketiga dari kata wilah, yang merupakan naungan, ya, malja gitu loh. La malja ila, ya. Ya, di sini malja yang bernaung kita padanya. Karena memang hanya kepada dialah kita bernaung. Kemudian yang keempat dari kata walah, hilangnya akal karena kehilangan yang dicintai. Nah, filosofi itu hikmahnya adalah karena kalau orang kehilangan robnya itu sebenarnya gila ya. Orang gila sebenarnya. Lebih buruk dari qirodah dan khonazir gitu kan. Nah, bisa paham di sini? Antum bisa ulangi enggak, Mas Ruh? Enggak apa-apa, ini semuanya anak tafsir Baghawi ini anak tujukan sebenarnya antum bukan sekadar maksudnya bukan sekadar belajar, tapi training supaya lebih berani kita, bukan berani dalam ini Al-Quran, bukan, tapi kita berani menuntut ilmu lebih tinggi dan juga berani mempresentasikan. Ya, coba. Karena dia berhak diibadahi. Iya. Yang kedua, langsung aja sebut apanya dari kata ilah. Merasa tenang. Merasa tenang. Karena apa? Dekat dengan Yang tadi anak jabarin tadi, yang anak jabarkan tadi. Antum denger nggak tadi yang anak jabarin sebelumnya? Nah, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ah, Dari pertama Taib boleh. Ilaha. ilaha ibadah. Karena Hak diibadi. iya. Kemudian Pas lainnya. Yang kedua ilah yang kita tenang dekat dengannya dengan berzikir. Kenapa gitu? Karena memang ala bizikrillah tatma'innul qulub gitu. Benar. Iya. Kemudian yang ketiga, Wilah wilah. Artinya? artinya naungan kita di masa-masa sulit maupun masa-masa butuh. Ahsan. Keempat, Bernaung. Keempat? Ya walah, yang mana kita akan hilang akal ketika kehilangan Allah. Iya. Iya, kita seolah seperti orang enggak punya akal. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak apa-apa kalau agak berat itu enggak masalah ya. Mudah-mudahan ini memang tujuannya untuk training supaya kita enggak yang mudah terus tafsirnya ya. Supaya insyaallah ilmu antum semakin berkah insyaallah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.